Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Firisalia dengan NIM 23320110005 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dengan mata kuliah Hukum Lingkungan yang diampu oleh Ibu Eriska. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang kasus-kasus hukum lingkungan yang telah terjadi di Indonesia dan di negara lain. Pernahkah Anda mendengar kasus-kasus pencemaran lingkungan yang marak terjadi di sekitar kita? Mulai dari pencemaran udara, air, hingga tanah, kasus-kasus ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam tentang berbagai kasus hukum lingkungan yang terjadi di Indonesia dan di negara lain. Kita akan mengulik lebih jauh mengenai tantangan dalam penegakan hukum lingkungan, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Semoga dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Selamat menyaksikan. Kasus yang pertama yaitu kasus limbah B3 ilegal di Cikande, Banten. Bagaimana kronologi dari kasus yang pertama ini? Jadi, kasus pembuangan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun secara ilegal di kawasan industri Cikande, Banten telah menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa perusahaan di kawasan industri ini terbukti membuang limbah B3 secara sembarangan, baik ke lingkungan sekitar maupun ke tempat pembuangan akhir yang tidak sesuai dengan prosedur. Cikande merupakan kawasan industri yang menampung berbagai jenis industri, termasuk industri kimia, logam, dan tekstil. Industri-industri ini menghasilkan limbah B3 dalam jumlah yang cukup besar. Beberapa perusahaan di Cikande diduga membuang limbah B3 secara ilegal dengan cara mencampurkannya dengan limbah domestik, membuangnya ke sungai atau ke lahan kosong, atau bahkan membakarnya. Nah, akibat pembuangan liar B3 secara ilegal, terjadi pencemaran tanah, air, dan udara di sekitar kawasan industri Cikande. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dan instansi terkait lainnya melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Beberapa perusahaan dikenai sanksi administrasi dan pidana. Nah, ini adalah implikasi hukumnya. Pelaku pembuangan limbah B3 secara ilegal dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa pasal yang relevan dengan kasus ini antara lain, yang pertama yaitu pasal 104, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sekitar 10 tahun dan denda paling banyak yaitu 10 miliar rupiah. Dan yang kedua yaitu ada di pasal 109. Lalu bagaimana sanksi yang dikenakan dalam kasus ini? Sanksi yang dapat diterapkan selain pidana penjara atau denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif. Seperti yang pertama yaitu ada pencabutan izin lingkungan, yang kedua ada penghentian sementara atau permanen kegiatan usaha, yang ketiga adalah pemulihan lingkungan yang rusak, dan yang terakhir denda administratif. Nah, dan ini adalah upaya pencegahan dari terjadinya kasus limbah B3 ilegal ini. Yang pertama adalah peningkatan pengawasan pemerintah. Perlu meningkatkan pengawasan terhadap industri yang berpotensi menghasilkan limbah B3. Yang kedua adanya
penegakan hukum yang tegas. Pelaku pelanggaran harus diberikan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera. Yang ketiga adalah sosialisasi. Masyarakat perlu diberikan sosialisasi tentang bahaya limbah B3 dan pentingnya menjaga lingkungan. Dan yang terakhir adalah kerjasama multi pihak, di mana pemerintah, industri, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah lingkungan hidup terutama pada limbah B3 ini. Lalu kasus yang kedua yaitu kasus tragedi Bhopal di India. Nah, ini adalah kasus yang menarik karena kasus ini terjadi di negara orang atau di negara lain. Mari kita simak bagaimana kasusnya dan bagaimana penjelasannya. Kronologinya, bahwa bencana industri ini adalah bencana industri terparah di dunia. Tragedi Bhopal merupakan salah satu bencana industri terparah dalam sejarah dunia. Kejadian ini menyorot betapa seriusnya dampak dari kelalaian dalam pengelolaan bahan kimia berbahaya dan pentingnya regulasi yang ketat dalam industri. Tanggal 2-3 Desember 1984 terjadi kebocoran gas beracun multi-isocyanate dalam jumlah besar dari pabrik pestisida Union Carbide India Limited atau UCIL di Bhopal, India. Penyebab pasti kebocoran masih diperdebatkan, namun beberapa faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah yang pertama adanya tingginya tekanan dalam tangki penyimpanan MIC, yang kedua adanya malfungsi sistem pendinginan, yang ketiga adanya kegagalan sistem keselamatan, yang keempat yaitu prosedur operasi yang tidak tepat. Gas beracun menyebar ke permukiman penduduk di sekitar pabrik, menyebabkan ribuan orang meninggal dunia dalam hitungan jam. Ribuan lainnya mengalami cedera serius, cacat permanen dan penyakit jangka panjang akibat paparan gas beracun. Selain itu, dampak yang terjadi yaitu terhadap manusia, kebocoran gas juga mencemari tanah dan air di sekitar pabrik, menyebabkan kerusakan ekosistem. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya proses hukum terhadap kasus ini. Proses hukum kasus Bhopal sangat panjang dan kompleks, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah India, perusahaan Union Carbide, dan korban. Beberapa poin penting dalam proses hukum ini adalah yang pertama adanya tuntutan hukum, di mana korban dan pemerintah India mengajukan tuntutan hukum terhadap Union Carbide, menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Yang kedua adanya perundingan. Terjadi perundingan panjang antara pemerintah India dan Union Carbide untuk mencapai kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi. Lalu yang ketiga ada putusan pengadilan, di mana pengadilan India pada akhirnya memutuskan bahwa Union Carbide harus membayar ganti rugi sebesar 470 juta dolar US. Namun jumlah ini jauh lebih rendah dari tuntutan awal para korban. Yang keempat adanya kritik. Banyak pihak yang mengkritik keputusan pengadilan karena dianggap terlalu rendah dan tidak adil bagi para korban. Yang kelima yaitu kondisi korban, di mana sampai saat ini banyak korban tragedi Bhopal ini masih menderita akibat dalam jangka panjang dari paparan gas beracun tersebut. Mereka menghadapi masalah kesehatan, kesulitan ekonomi, dan stigma sosial. Pelajaran dari tragedi Bhopal. Yang pertama yaitu keamanan industri, di mana perusahaan harus memprioritaskan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar dalam setiap aktivitas produksi. Yang kedua adalah pengelolaan bahan kimia berbahaya. Pengelolaan bahan kimia berbahaya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan standar keselamatan yang tinggi. Yang ketiga adanya tanggung jawab
korporasi, di mana perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak negatif dan aktivitas bisnis mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan yang keempat yaitu penegakan hukum. Hukum harus ditegakkan secara tegas terhadap perusahaan yang melanggar peraturan dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari tragedi Bhopal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat kita simpulkan dari dua tragedi kasus hukum lingkungan di atas bahwa kasus pembuangan limbah B3 di Cikande merupakan contoh nyata tentang dampak negatif dari aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari semua pihak, mulai dari pemerintah, industri, hingga masyarakat. Yang kedua yaitu tragedi Bhopal di India, menjadi peringatan bagi dunia tentang betapa rapuhnya kehidupan manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya belajar dari kesalahan masa lalu untuk mencegah terjadinya bencana serupa di masa yang mendatang. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.